Halo Sobat EKG, salam bahagia. Wah, udah lebaran lagi ya, nggak kerasa ya. Ya, Sobat EKG, gue ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya bagi yang merayakannya. Gua dan segenap teman-teman di EKG juga ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Hari Lebaran adalah hari yang dinanti-nanti ya, yang penuh dengan esensi keberhasilan, yaitu pencapaian kebahagiaan. Ia berhasil menjadi manusia yang bersih lagi, yang terus tiada lelah berprasangka baik, hingga menuju satu keyakinan bahwa Tuhan adalah sebuah zat yang selalu mengabulkan apa yang kita minta, Sobat IKG. Merefleksikan apa yang kita proyeksikan. Bulan puasa kemarin adalah bulan latihan ya, bulan yang penuh dengan kebersyukuran. Kita ditempa untuk dapat mengendalikan segala bentuk nafsu, egoisme, bahkan amarah dan rasa lapar. Diingatkan lagi untuk jadi lapar, Sobat IKG. Diingatkan lagi untuk menjadi kenyang. Diingatkan lagi agar setiap rezeki yang kita nikmati, walau hanya sebiji buah kurma dan segelas air mineral, adalah hal yang sangat berarti ya buat kehidupan kita. Ya, mengapa ini penting? Kadang manusia tuh lupa, Sobat IKG. Ya, lupa karena hal itu sudah nggak penting lagi ya dalam hidupnya. Lupa karena sudah terlalu banyak urusan. Lupa karena sudah nggak berkesan lagi ya. Dan lupa karena manusia sakit sehingga tidak mampu lagi mengingat sebuah pesan penting yang Tuhan dan semestanya selalu gaungkan, yaitu bersyukurlah. Sebagaimana aku telah menciptakan semesta ini, hanya agar engkau makhluk ciptaanku dapat mengambil manfaatnya, dapat mensyukurinya, dapat berbahagia, dan tentunya agar selalu dekat dengan Sang Maha Pencipta. Amin. Sobat EKG, kemarin itu gue keceplosan ya. Di video sebelum ini gue bilang, kalau tadinya gue mau bikin video tentang perjalanan hidup gue ketika gue masih SD ya, kelas 2, mau naik kelas 3. Dimana saat itu gue pindah dari SDN Kebon Manis Cilacap dan pindah ke SDN Turangga Bandung. Ya kemarin itu gue bilang ya, kayaknya kepanjangan jadi gue urungkan. Tapi kali ini gue mencoba untuk lebih singkat lagi ya, mengambil intisarinya saja, agar sobat semua bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya. So, Sobat IKG, tanpa berlama-lama ya, kisah gue ini akan gue beri judul, Buah Langit yang Tumbuh di Bumi. Seperti biasa, Sobat IKG, ini adalah kisah nyata gue. Oh, 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 oh. Sore ya, jam 4 gue bangun dari tidur. Sore Sobat IKG, itu suara Prana Sobat IKG. Gue bergegas bangun dari tidur siang gue ya. Gue langsung menjawabnya. Ya Sobat IKG, itu adalah kode di mana Prana sahabat gue dulu selalu menjemput gue dengan sepedanya agar gue bisa bermain di lapangan ya bersama dia ya. Jadi dulu tuh gue tinggal di komplek Sobat IKG, di Cilacap ya. Lalu gue keluar rumah, Sobat IKG, dan gue melihat Prana sambil bilang, "Ayo Darta, di rumahku ada keong. Ayahku baru beli film baru loh, film Viewmaster. Isinya Mighty Mouse." Wah, luar biasa, Sobat IKG. Ya, Sobat IKG yang angkatan gue, pasti tahu ya apa itu Viewmaster. Ya, Viewmaster itu adalah mainan kayak teropong ya, dalamnya film dan bisa dicekrek-cekrek gitu ya. Jadi kita bisa ngelihat film kayak komik ya, Sobat IKG. Ya, Sobat IKG, namun bertepatan dengan itu, gue melihat Kak Ma'ruf. Kak Ma'ruf itu guru ngaji gue, Sobat IKG. Dia baru saja memarkir motornya di depan rumah, lalu Kak Ma'ruf tersenyum ya. Dia bilang, "Nanti aja ya mainnya jam 5. Nah, jam 6 kamu sudah harus pulang lagi karena maghrib." Prana dan gue mengangguk ya sambil bilang, "Baiklah Kak." Sobat IKG, kita berdua memang bukan anak nakal ya saat itu ya. Dulu ketika kita masih kecil, kita itu selalu berbicara inovasi ya. Walau kita anak kecil, tapi kita selalu penasaran sama ilmu. Bahkan dulu kita sempat mau bikin ruang kontrol bawah tanah sebagai tempat laboratorium kita ya. Ya, mimpi anak kecil Sobat IKG. Akhirnya gue pun mengaji sama Kak Ma'ruf. Saat mengaji, Kak Ma'ruf itu sabar Sobat IKG dan selalu menuntun gue setiap gue nggak ngerti ya. Lalu jam 4.45, 15 menit sebelum ngaji berakhir, ada bakso langganan, namanya bakso Mas Edi ya. Dulu bakso Edi ini sangat terkenal di komplek gua ya di Jalan Abiasa Cilacap. Mama gua bilang, "Kak, ini baksonya sudah dipesenin pakai mangkok sendiri. Istirahat saja dulu nanti lanjut lagi." Alhamdulillah, terima kasih Bu. Persis jam 5 Sobat IKG gua ikut menemani Kak Ma'ruf makan bakso dulu ya. Pas gua makan, tiba-tiba wah, Prana udah di luar. Kak Ma'ruf tersenyum ya. Dia bilang, "Wah, teman kamu sudah datang, Prana." Kak Ma'ruf bilang, "Kenapa kok kalau teman kamu datang selalu pakai kode itu sih?" Gue jawab ya, "Nggak tahu Kak. Ya itu seperti terjadi spontan saja ya." Tapi gue bilang,
Itu kode rahasia, Kak. Lalu Kak Ma'ruf mengajarkan ya, nanti pelan-pelan kamu ganti ya dengan assalamualaikum. Kalau orang rumahnya keluar, perkenalkan diri kamu dan tanya, apakah Prananya ada? Lalu gue jawab, kan papanya Prana dan mamanya Prana sudah kenal aku, Kak. Kakaknya Mbak Lia dan adiknya Sukma juga baik sama aku. Lalu Kak Ma'ruf tertawa ya. Oh gitu, kalau gitu kamu bisa langsung assalamualaikum saja. Ya namanya anak kecil ya, Sobat IKG. Gue bilang, baiklah Kak. Tapi saat ini aku masih pakai nggak apa-apa ya Kak ya. Kak Ma'ruf tersenyum ya. Ya nggak apa-apa, silahkan. Setelah makan bakso gue langsung lari keluar ya sobat semua. Saat itu kehidupan gue masih oke banget ya. Ayah gue mempunyai penghasilan yang cukup, lumayan dan tinggal di komplek sobat EKG. Ya kalau sobat EKG jeli di video roti tawar rasa stroberi nih, yang ini nih thumbnailnya ya. Gue saat itu dalam kehidupan yang sangat berkecukupan. Ya gimana enggak, gue makan roti tawar pakai ceres saat itu sobat EKG. Dan gue bertemu dengan temen gue ya, yang bernama Kuswan. Nah, akhirnya gua keluar. "Hei Pran, mana sepeda kamu?" Dia bilang, "Udah, aku nggak pakai sepeda, aku lari tadi ke sini takut keburu maghrib." Kamu pasti senang lihat keongku. Kita berdua berlari ya Sobat IKG. Buru-buru gitu, kita berdua berlari berdua Sobat IKG ya. Lalu kita buru-buru masuk ke dalam garasi rumah Prana ya. Sobat IKG, gua ingat sekali sobat semua. Di situ ada keong ya, keong laut satu ember ya. Wih, banyak banget ya. Terus gue bilang, rencana aku mau jual, kata si Prana. Jadi itu keong laut yang kalau ditiup pakai mulut itu keluar dari cangkangnya, Sobat IKG. Terus gue bilang, di pantai Teluk Penyu kan banyak. Kamu mau jualan kerang, berarti kamu ngebunuh dong keongnya. Prana bilang, enggak lah, aku mau cat cangkangnya agar menarik. Nanti aku jual. Nah, kamu kan pinter gambar, kata Prana gitu ya. Bisa nggak kamu gambarin di cangkangnya? Gambar apa aja? Donald Bebek, Voltus 5, Mighty Mouse, biar menarik gitu loh. Pasti teman-teman sekolah banyak yang beli. Kita jual aja 110 rupiah. Nanti untungnya kita bagi dua. Ide bagus Sobat IKG. Tapi waktu itu gue berpikir ya, bagaimana gue bisa menggambar Voltus 5 di area sekecil dan seribet itu ya. Ya, ide anak kecil Sobat IKG. Lalu Prana bilang, oh iya sebentar ya. Dia masuk ke dalam rumah, di dalam ada kakaknya Prana, namanya Mbak Lia, Sobat IKG. Gue masih ingat sekali ya. Lalu Prana bilang, Mbak, mana film yang baru? Iya, karena film Viewmaster itu import ya, Sobat IKG. Mainan mahal saat itu, Sobat semua. Lalu Sobat IKG, gue diberikan teropongnya ya, yang sudah dimasukkan film Mighty Mouse ya. Luar biasa, Sobat IKG. Saat itu adalah sebuah kebahagiaan ya, bisa melihat gambar di teropong berwarna gitu, Sobat IKG. Kayak komik ya, dicekrek-cekrek. Ya, setelah bosan, azan maghrib pun berkumandang. Prana bilang, sudah maghrib. Lalu gue pamit ya. Malam gue tidur, Sobat IKG. Keseharian gue ya setiap harinya main sama Prana, sahabat gue. Suatu sore, Sobat IKG, Kak Ma'ruf datang lagi ya, seperti biasa. Gue lagi sedang asik mengaji. Tiba-tiba gue mendengar papa mama gue cekcok ya. Lalu ada perasaan takut gitu. Rasanya gue ingin sekali menutup telinga gue ya. Gue menangis gak tahan Sobat IKG. Makin cekcok, makin ribut. Rasanya gue mau teriak ya. Lalu Kak Ma'ruf bilang ke gue gini, "Hei Darta, ikut kakak yuk muter-muter kompleks. Nanti kita beli bakso." Saat itu gue bilang, "Iya ya Kak, sekalian nanti kita jemput Prana ya di lapangan." Ya, Kak Ma'ruf mencoba mendistrek kejadian itu ya, mencoba mengalihkan. Lalu benar Sobat IKG, kita berdua naik motor ya menuju lapangan. Di lapangan ada Prana ya lagi main prosotan. Kak Ma'ruf memanggil Prana ya, "Ayo Pran, ayo ikut yuk." Prana tanya ya, "Mau kemana Kak?" "Kita beli dages deket situ." Ya, dages adalah oncom goreng ya Sobat KG, adanya di Cilacap ya. Lalu kita bertiga menaiki motor Kak Ma'ruf ya, sambil berteriak-teriak, uh. Saat itu Kak Ma'ruf nggak menegur kita ya, bahkan dia bilang, "Mana ya bakso Mas Edinya kok nggak lewat-lewat ya?" Kak Ma'ruf mencoba mendistrek gua ya. Sobat EKG, akhirnya setelah kita putar-putar kompleks ya, gua pun pulang. Sampai di rumah gua melihat mama gua mengurung di kamar ya, dan papa gua sudah pergi ya. Tepat di hari itu Sobat EKG, kira-kira habis Isya ya, mama gua memanggil gua. Dia bilang sama gua, "Nak, kita liburan yuk ke Bandung sama adikmu, nanti kakak-kakakmu ikut menyusul." Gua seneng banget Sobat IKG, karena liburan. Tapi liburan yang mendadak juga ya. Karena saat itu seingat gua ya, itu memang pas lagi waktu mau libur sekolah ya Sobat semua. Malam itu gua menaiki mobil travel Sobat IKG. Gak ada rasa curiga, pokoknya liburan aja. Gua seneng Sobat IKG.
Ya, Sobat EKG, di jalan gua naik travel ya, melihat perjalanan ya, karena itu perjalanan malam hari ya. Kalau nggak salah, Cilacap ke Bandung itu kurang lebih 6 sampai 7 jam ya. Sampai di Bandung itu kalau nggak salah sudah menjelang pagi. Udara di Bandung ternyata berbeda dengan udara di sini ya, dingin. Nah, di Bandung itu ternyata adalah tempat adik papa gua. Iya, adik papa gua atau paman gua ya, om gua. Dia adalah seorang tentara nasional Indonesia ya, sobat semua. Lebih tepatnya dia bertugas di satuan kavaleri ya. Gua nggak tahu ya kenapa gua harus pindah ke sana ya waktu itu. Di Bandung dingin, gua seneng Sobat IKG. Nah, Sobat IKG, nah ini ada yang seru ya. Gue itu punya adik sepupu, namanya Adam. Tapi gue selalu memanggil dia dengan panggilan Windy. Ya, karena namanya memang Windy ya. Ada Adam, ada Windy-nya. Nah, Sobat IKG, jadi gue memanggil dia Dek Windy. Walaupun beberapa teman ada juga yang memanggilnya Adam ya. Sekitar setengah 6 ya kalau nggak salah ya. Gue disapa sama sepupu gue. Hey mas, dia mencium tangan gue ya. Ya memang di budaya gue begitu ya Sobat IKG di keluarga ya. Jadi sepupu itu yang adik memang harus memanggil mas ya. Karena ayahnya adalah adik dari papa gue. Windy seorang anak yang aktif, Sobat IKG. Bicaranya banyak, ceritanya banyak, menyenangkan. Anaknya sopan dan cepat bergaul ya. Mungkin bisa jadi karena didikan ayahnya yang TNI ya. Jadi bicaranya dengan nada yang pasti, Sobat semua. Nggak mencela-mencele gitu ya. Walau saat itu kita masih kelas 3 SD ya. Mas, nanti aku tunjukin kuda-kuda di sini bagus katanya. Di sini kudanya besar-besar, tinggi-tinggi. Ya di situ banyak kuda ya, Sobat IKG. Ya saat itu gue iya-iya aja Sobat IKG, gue senang banget ya. Windy senang banget gue di Bandung. Ya karena pas waktu liburan juga ya. Sepertinya seperti itu ya Sobat IKG, gue inget-inget ya. Windy juga punya kakak perempuan yang baik ya, namanya Mbak Ina. Adiknya juga baik dan sangat pendiam ya, gue memanggilnya Iyang. Keluarga sederhana tapi luar biasa Sobat IKG. Akhirnya Sobat semua, selama liburan sehari-hari gue bermain sama Windy di situ ya. Sampai gue bilang, Win, sebentar lagi liburan selesai. Aku harus pulang ke Cilacap. Gue bilang gitu Sobat IKG. Tapi Windy kok agak bingung gitu ya. Nah di suatu sore, gue tuh nggak sengaja mendengar percakapan kakak gue yang pertama ya dengan mama gue di meja makan. Ya kakak gue yang pertama itu umurnya jauh sekali sama gue Sobat IKG. Ketika itu kalau nggak salah dia baru lulus SMA atau memang masih SMA ya, gue lupa ya. Dia bilang gini Sobat IKG, gimana mah? Udah diurus semuanya? Mama gue bilang, udah tinggal kasih tahu aja anaknya. Gue agak bingung Sobat IKG. Jadi mereka berdua nggak lihat gue ya, gue ngintip Sobat IKG di dekat meja makan. Akhirnya karena penasaran, lalu gue tanya sama kakak gue, urus apaan sih? Ya urus kamu. Kamu akan sekolah di sini dan nggak akan pulang lagi ke Cilacap. Jreng, kaget ya gue Sobat IKG. Kakak gue menjawab dengan enteng Sobat IKG saat itu. Pikiran gue agak aneh ya, kacau. Ada rasa senang Sobat IKG di Bandung, yes. Tapi ada rasa sedih juga ya, kecewa, campur aduk Sobat IKG. Bagaimana dengan sekolah gue yang dulu? Bagaimana dengan teman-teman gue di sana? Bagaimana dengan Prana? Agaknya berita ini sangat mendadak ya. Namun gue senang juga ya karena di sini ada Windy, kita bisa bermain setiap harinya. Ya kadang kita bisa melihat tank baja lewat Sobat IKG. Tapi akhirnya gue lemes Sobat IKG tanpa daya. Lalu Sobat IKG gue ingat sekali ya, gue bilang sama kakak gue ya, gue mencoba mendinainya ya, membuat diri gue menjadi agak tenang. Apakah masih ada kesempatan gue masih bisa balik lagi ke Cilacap ya? Gue bilang gini Sobat IKG, tapi kan tas aku di Cilacap, lalu buku pelajaran aku juga. Kakak gue menjawab dengan enteng ya Sobat IKG. Dia bilang, tas gampang nanti pinjam sama Windy banyak. Kalau soal buku kan nanti ada buku baru. Lalu gue tanya lagi Sobat IKG, bagaimana dengan Prana? Ah, nanti kamu juga dapat teman baru. Tuh lihat ada Windy di sini. Gue bingung Sobat IKG. Sobat IKG, jika Sobat IKG jeli, sosok Prana ini pernah gue sebut ya. Di sini Sobat IKG, lihat thumbnail lagi Sobat IKG, lihat layar ya. Gue pernah menyebut Prana di sini. Karena ketika gue SMA kelas 1 di Jakarta, gue bertemu dengan Prana Sobat IKG. Walaupun ada rasa kaku ya, karena sudah lama gak bertemu. Padahal dia sahabat gue ya Sobat IKG. Sobat IKG, gue bingung ya. Di sela-sela gue bingung, Windy anak yang selalu bisa menghibur gue, dia bilang, ayolah mas, pasti kamu betah di sini, pasti. Saat itu gue diberitahu mama gue ya, kalau gue akan menetap di Bandung dan gue akan tinggal di rumahnya Windy ya. Rasanya berita itu mendadak ya, dan tiba-tiba gue berpisah ya dengan ayah gue. Tapi mungkin itu jalan yang terbaik ya saat itu untuk keluarga gue. Hari berlalu Sobat EKG,
Akhirnya waktu yang dinanti pun tiba ya. Sehari sebelum masuk sekolah, gue ingat sekali ya. Sepupu gue Windy memanggil gue, dia bilang, "Mas, kamu kan nggak bawa tas. Nah, untuk sementara kamu pakai tasku ya. Kamu mau yang mana? Mau yang ini atau yang ini?" Jadi dia punya dua tas, yang satu tas lama, yang satu tas baru yang dia pakai ya. Dia baik sekali ya Sobat KG, bahkan dia menawarkan tasnya yang masih bagus kepada gua. Lalu gue bilang, "Win, aku pakai tas yang lama aja nggak apa-apa." Lalu Windy bilang, "Iya mas, jangan khawatir, kamu pasti senang sekolah di sini." Malam hari, mama gua memanggil gua dan berkata, "Besok itu adalah hari pertama kamu sekolah. Nanti kamu diantar sama mas kamu ya." "Baik mah," gue menjawab begitu ya sobat semua. Pagi-pagi gue berangkat jalan kaki sobat kaki berlima. Ya keluar dari gang Jalan Turangga menuju Jalan Turangga Raya. Berlima sobat kaki, gua, kakak gua, sepupu gua Windy, kakaknya Windy dan adiknya Windy ya. Dingin sekali udara di Bandung saat itu sobat kaki. Sangat berbeda dengan udara Cilacap ya, Jawa Tengah. Karena Cilacap itu dekat laut ya. Di antara 5 orang yang sedang berjalan itu, mungkin hanya gua yang nervous karena hari itu gua mau bertemu dengan teman-teman baru Sobat EKG. Windy dan kakak perempuannya senyum-senyum ya. Akhirnya sampai juga gua di SD Turangga. Yang gua inget ya Sobat EKG saat itu, memang SD-nya agak gersang ya. Di depannya ada lapangan dengan tanah merah penuh dengan debu, bukan rerumputan. Seingat gua ya Sobat EKG. Tapi agaknya sekarang sudah berbeda ya ketika gua melihat dari Google Street View. Kakak gua bilang, "Kamu tunggu di sini ya." Singkatnya Sobat IKG, gua akhirnya masuk kelas. Hari itu gua bingung Sobat IKG. Lalu gua diminta untuk memperkenalkan diri gua ya. "Assalamualaikum, halo teman-teman. Nama saya Darta, saya dari SD Cilacap." Setelah perkenalan gua diminta duduk ya Sobat IKG. Gua bingung terus terang Sobat IKG. Bahasa mereka berbeda, yaitu bahasa Sunda ya. Walau memang mereka juga bisa berbahasa Indonesia. Kontan Sobat IKG. Seketika itu juga gua menjadi anak yang pendiam Sobat IKG. Sikap gua berubah. Ada rasa jengkel ya. Kenapa gua di sini? Kenapa gua harus pindah sekolah? Dan kenapa teman-temanku berbahasa Sunda? Apa semua ini? Sobat IKG, sikap gua berubah drastis Sobat semua. Gua menjadi anak yang diam. Dan mungkin buat sebagian teman-teman, gue terkesan menjadi anak yang sombong ya, yang gak mau berteman. Padahal bukan itu maksud gue. Gue hanya bingung karena kepindahan gue yang mendadak ya, tiba-tiba gitu Sobat IKG. Sobat IKG, di cerita kali ini agak berbeda dengan cerita-cerita SD gue sebelumnya yang suka pindah sekolah ya. Ya, gue sama sekali gak ingat nama teman-teman gue Sobat IKG. Gue gak ingat nama teman sebangku gue di sana. Agaknya saat itu gue kena mental ya, jadi gue gak bisa mengingat ya. Bahkan di hari-hari sekolah gue tuh seperti zombie, gak ada semangat. Padahal di sekolah Cilacap gue anak yang aktif dengan Prana. Selalu ranking 1 dan ranking 2. Hari-hari gue jalani ya, persepsi gue akan sekolah pun juga berubah Sobat KG. Gue jadi gak suka sekolah ya. Yang ada gue pengen cepet-cepet pulang bertemu dengan Windy. Ya karena Windy gak satu sekolah ya sama gue. Jadi tiap pulang sekolah itu gue selalu main sama Windy ya. Hanya itu pelipur lara gue Sobat IKG. Sampai suatu ketika gue lupa bagaimana kejadiannya ya. Ada kakak kelas Sobat IKG masuk ke kelas gue, lalu dia bertanya, "Kamu pindahan ya?" Ya saat itu memang gue bukan anak yang ramah ya, karena gue lagi bingung Sobat IKG. Ya gue bilang, "Iya." Lalu dia bilang Sobat KG, ya bahasanya kira-kira, ya kalau anak baru di sini nggak usah belagu deh, kira-kira gitu ya artinya ya. Terus gue tanya maksudnya apa? Gue nggak tahu. Ya akhirnya gue diam aja Sobat KG. Mungkin karena gue ya diam dan seperti terkesan nggak mau berteman ya. Ya karena mental gue yang drop ya Sobat KG. Tiba-tiba kakak kelas gue itu menoyor kepala gue Sobat KG. Gue bingung ya, kenapa ya kok dia gitu? Gue tanya sama dia ya, salah saya apa? Bukannya dijawab malah ditoyor lagi Sobat KG. Ya saat itu terus terang gue gak bisa terima ya Sobat KG. Lalu gue berdiri dan dia menoyor lagi Sobat KG. Lalu dia bilang, "Kamu berani sama saya?" Ya gue bilang, "Kan aku gak salah." Ya tiba-tiba langsung pak ditampar gitu aja Sobat KG. Dia bilang, "Pulang sekolah aku tunggu kamu di lapangan." Aduh. Bel berbunyi Sobat IKG. Sebelum pulang sekolah, gue disamperin sama 4 murid ya Sobat IKG.
teman-teman di situ sepertinya takut semua ya sama geng itu ya, kayak ada satu geng gitu ya. Belum sampai di lapangan gue dipegang Sobat TKG, dipukulin di situ dan nggak berdaya ya. Dan saat gue dipukulin, gue tanya sama dia, nama kamu siapa? Kalau kamu berani, jangan keroyok saya. Kita 1 lawan 1 di lapangan, gue bilang gitu ya. Tapi teman-temannya nggak menggubris ya. Dan setelah puas, ada satu temannya bilang, ayo Ben. Saat itu Sobat TKG, belakangan, gue tahu nama anak pengecut yang mengeroyok gue itu Sobat TKG. Namanya Beben. Hanya itu yang gue ingat Sobat TKG, Beben. Gue nggak pernah ingat nama teman-teman gue ya. Akhirnya pulang sekolah ya, setelah gue dipukulin, gue lari ya Sobat TKG. Dengan menahan wajah yang abis dipukul ya. Gue lari sekencang-kencangnya ya, di jalan gue menangis. Gue pengen pulang ke Cilacap Sobat TKG. Saat itu gue bilang, gue gak suka Bandung. Gue pengen main lagi sama Prana. Gue rindu main keong. Gue mau main Viewmaster lagi sama Prana. Itu yang ada di pikiran gue Sobat TKG. Kejadian itu adalah kejadian pahit ya selama masa gue SD ya dalam hidup gue. Ya karena gue gak salah apa-apa, tapi tiba-tiba dibully begitu saja ya Sobat semua. Akhirnya gue lari sepanjang jalan Turangga ya, melewati pepohonan yang berbaris di situ ya. Gue ingat sekali ya, di antara pepohonan-pepohonan itu ada jeda dan ada kursi buat duduk Sobat TKG. Iya, gue duduk di situ ya sambil mengusap air mata gue ya. Ya gue ingat walaupun itu gue masih kecil ya Sobat semua. Gak berapa lama gue lihat sosok anak kecil ya dari kejauhan berlari menghampiri gue ya sambil teriak-teriak, Mas, Mas. Ternyata Windy ya sepupu gue. Lalu dia menghampiri gue. Dia melihat gue menangis. Lalu dia tanya, kenapa Mas? Kenapa Mas? Gue gak jawab ya, gue diam saja ya. Lalu Windy bilang, kenapa Mas? Dan gue menjawab ya, aku pengen pulang, Win. Windy jawab ya, ayo Mas kita pulang. Gue bilang, aku pengen pulang ke Cilacap. Tempatku bukan di sini. Aku nggak ngerti pelajarannya. Aku nggak punya teman di sini, Win. Windy lalu jawab ya, Mas, aku ini teman kamu. Kenapa kamu Mas? Lalu dia melihat wajah gua yang mungkin agak-agak sedikit lebam ya. Dia bilang, Mas abis dipukul ya. Sama siapa Mas? Teman sekolah ya. Mana Mas, kasih tahu orang ya biar aku hajar dia. Gue bilang gak apa-apa Win. Windy bilang, jangan gak apa-apa Mas, kita harus lawan. Gue bilang, tapi mereka berempat Win. Ya Sobat TKG, Windy sepupu gue semenjak gue kenal ya, dia adalah anak yang pemberani Sobat TKG. Ya sudah Mas, ayo kita pulang yuk. Sampai di rumah, gue cuci kaki dan tidur ya Sobat TKG. Ya hari berlalu, esoknya gue sekolah lagi seperti biasa ya. Di sekolah setiap bel istirahat gue dipelototin ya sama geng yang gebukin gue ya. Rasanya memang geng itu geng anak nakal ya. Sekolah jadi tambah gak nyaman Sobat TKG. Gak enak, takut. Sikap gue pun berubah ya. Windy memperhatikannya. Lalu gue ingat sekali ya, di suatu hari pas makan malam di meja ya, Windy bercerita sama ayahnya ya. Ayahnya yang seorang tentara ya. Lalu gue ingat sekali ayahnya bilang ke Windy gini ya, Mas, pulang sekolah, kamu pulangnya bareng ya sama Mas Darta ya. Jangan biarkan dia sendiri, temani dia bilang gitu ya. Windy lalu jawab ya, siapa? Ya, namun ternyata Windy gak hanya cerita sama papanya saja ya. Dia cerita juga ke kakak gue yang sudah SMA itu ya. Lalu kakak gue bilang, Dek, besok Mas anterin kamu ke sekolah. Kamu tunjukin anaknya yang mana. Nanti Mas lapor ke bu guru. Lalu besoknya gue diantar sama kakak gue ya. Di depan kelas gitu ya, Beben dan gengnya melihat gue ya dan kakak gue. Dan saat pulang gue dijemput sama kakak gue dan ada Windy juga di situ. Lalu kakak gue tanya, mana anaknya? Lalu gue tunjuk, itu Mas. Kakak gue hanya melihat saja ya. Kakak gue saat itu memang berbadan bongsor ya, tinggi besar Sobat TKG. Lalu dia hanya melihat Beben dari jauh ya. Setelah kejadian itu sudah gak ada lagi ya bully-membuli ya. Windy pun selalu pulang bareng sama gue ya. Jadi kadang kalau misalnya dia belum, gue pulang duluan, gue nungguin dia. Kalau misalnya dia pulang duluan, dia tungguin gue. Dia bilang gini sama gue, kalau Mas dipukulin, nanti aku mau ngomong sama dia Mas, untuk 1 lawan 1 Mas.
Setiap harinya Sobat IKG gue asik bermain ya sama Windy dan teman-teman kompleks tentara di situ ya, dan teman-teman kompleks anak-anak tentara di situ ya. Kadang main layangan, kadang lari-lari, lari-lari di lapangan ya. Seingat gue ada lapangan bekas tank ya Sobat IKG ya. Hari-hari di Bandung gue makin terbiasa Sobat IKG, indah sekali ya. Gue sudah mempunyai teman-teman, makin lama kita membuat satu kumpulan teman ya, ada 5 orang kalau nggak di sana ya. Ada 5 orang kalau nggak salah ya. Dan kita selalu menyanyikan lagu favorit ya di situ ya. Lagunya Bukit Berbunga. Iya, zaman gue sama Kuswan juga nyanyinya Bukit Berbunga ya. Sampai hari pembagian raport pun tiba Sobat IKG. Ya, gue nggak nafsu Sobat IKG. Nggak kayak waktu di SD Cilacap ya, gue exciting banget. Sampai akhirnya mama gue pun pulang dari sekolah gue dan menunjukkan raportnya ke gue. Dengan mata kosong Sobat IKG. Tapi dia tersenyum ya, seperti mengerti kondisi gue. Gue bingung Sobat IKG, gak biasanya mama gue kayak gitu. Lalu Sobat IKG, gue perlahan membuka raport gue ya. Dan kontan saat itu gue menangis Sobat IKG. Di situ tertera, gue ranking 35 dari anak 35 Sobat IKG. Iya, ranking terakhir. Dimana dulu gue selalu ranking pertama dan ranking kedua bersama Prana. Gue letakkan raportnya, lalu gue lari Sobat IKG, gue lari ke lapangan. Windy melihat kejadian itu, dia lari mengejar gua ya, sambil dia bilang, "Mas, nggak apa-apa mas, nggak apa-apa." Ya agaknya dia tahu ya, dia bilang, "Walau mas ranking terakhir, itu hanya karena mas belum biasa di sini." Maksudnya belum beradaptasi ya. Sobat EKG, bukannya gue menangis, tapi gue malah tertawa Sobat EKG. Dan gue bilang sama Windy, "Win, dulu ketika aku selalu ranking 1, aku nggak pernah tertawa. Tapi baru kali ini aku bisa tertawa. Aku ranking terakhir, Win." Windy diam ya. Lalu dia bilang ya, "Nggak apa-apa mas, nggak apa-apa. Ayo mas, kita pulang. Papaku baru beli yoyo dari Jogja oleh-oleh. Katanya satu buat mas dan satu buat aku. Ayo kita main yoyo mas ke rumah." Sobat IKG, hari-hari sekolah seperti biasa ya. Nah Sobat IKG, ini ada kejadian unik ya. Jadi pas pulang sekolah kita kan selalu berdua jalan di Jalan Turangga ya Sobat IKG. Lalu tiba-tiba Windy lari mendahului gua sambil iseng. Dia menempelkan seperti biji buah yang jatuh di pepohonan di jalanan Turangga ya. Lucunya sambil menorehkan biji itu dia sempat bilang gini dulu. "Maaf ya mas, bercanda." Sret, ditempelin ke bibir gua ya. Jadi bijinya ditorehkan ke bibir gua ya. Ih, apaan tuh? Kok pahit? Gila, pahit banget apaan? Windy akhirnya berhenti ya dan membalikkan badannya di depan gua sambil tertawa menahan perut ya. "Apaan ini Win? Kok pahit sih?" Dia bilang, "Itu buah langit mas. Walau pahit, tapi sakti." Hah? Buah langit? Iya mas, mas nggak sadar ya. Setiap hari kita pulang sekolah dan berangkat sekolah, mas suka lihat kan bijinya berjatuhan dari pohon-pohon ini. Ini namanya pohon mahoni mas. Gila pahit banget Win. Lalu gue mencoba mengambil satu bijinya ya. Terus gue bilang sama Windy, "Win, awas ada tank lewat." "Mana?" Lalu gue balas, gue menorehkan bijinya ke Windy ya. Dia nggak membalas Sobat IKG. Dia bilang, "Ayo mas, cepetan pulang, kita cuci sama air." Balapan berlari sampai rumah. Sampai rumah kita langsung berebut keran ya Sobat IKG, karena memang pahit ya. Sobat IKG, beberapa hari kemudian gue memang sudah terbiasa ya dengan Bandung. Sobat IKG, pernah suatu ketika gue sendiri siang hari lari ke Jalan Turangga Sobat IKG, ke Jalan Turangga Raya. Dan gue mengambil biji mahoni tersebut ya. Lalu gue duduk di pinggir jalan. Gue bilang gini Sobat IKG, "Jika ini buah sakti dan buah langit, berarti buah ini mengandung keajaiban." Saat itu nggak tahu gimana ya Sobat IKG, gue nekat mengunyahnya Sobat semua. Dan gue mempunyai keinginan. Gue bilang, dalam waktu dekat, papaku akan datang menjenguk aku di Bandung. Gue kunyah Sobat IKG, rasanya pahit banget. Lalu tiba-tiba ada anak ya keluar dari gang ya. Windy berlari ke arah gue sambil bilang, "Mas, ngapain mas makan buah mahoni?" "Pahit itu, buang nggak mas, buang." Gue bilang sambil mengunyah ya. "Tapi kan kamu bilang ini buah sakti." "Iya mas, memang buah sakti." Gue bilang, "Ini kan buah langit, pasti akan mewujudkan keinginanku." Lalu bukannya Windy menyuruh gue untuk melepehnya ya, dia malah mengambil satu biji juga dan ikut mengunyahnya Sobat IKG. "Baiklah mas, mari kita uji kesaktiannya." Kita berdua mengunyah biji mahoni mentah-mentah Sobat IKG. Gak berapa lama kita memuntahkannya ya, karena pahit ya Sobat IKG. Lalu saking gak tahannya, gue sama Windy lari ke rumah Sobat IKG. Lari untuk menyiram mulut kita dengan air ya.
Sobat EKG, nah di sini ada kejadian yang luar biasa Sobat EKG. Tepat esoknya, ayah gue datang Sobat EKG. Luar biasa itu buah sakti memang. Setelah sekian lama ya, gue nggak berjumpa ya. Saat itu gue nggak tahu ya bagaimana hubungan ayah gue dengan mama gue ya. Yang jelas mereka memang dalam masa mencoba membina hubungan mereka lagi ya saat itu. Dan gue inget sekali Sobat IKG, hari itu gue diajak ayah gue ke Jalan Asia Afrika ya untuk bermain trampolin dan bermain mobil-mobilan yang pakai aki Sobat IKG. Ya saat itu mungkin masih jayanya ya plaza-plaza di Jalan Asia Afrika ya. Kan setelah itu lalu ada menyusul kayak Plaza Palaguna, lalu gedung satu lagi sebelahnya Palaguna, aduh namanya apa gue lupa ya. Kalau orang Bandung pasti tahu deh. Namanya gedung Marimar atau apa gitu ya. Waktu itu kan belum ada BIP Sobat KG. BIP itu tahun 90 kalau nggak salah ya. Ya gue menghabiskan waktu bermain sama ayah gue ya di plaza Sobat KG. Lalu kita pulang dan ayah gue bilang, "Mas, gimana rasanya sekolah di Bandung?" Ya, gue jawab ya, "Ya aku suka Pak." Dan malam itu ayah gue berpamitan ya, jadi hanya 1 hari di rumah adiknya. Dan dia bilang sama gue, "Kamu nanti pindah lagi ke Cilacap ya." Jreng. Sobat IKG, kata-kata ayah gua akhirnya kembali lagi. Bukan bagaimana dengan Prana, tapi bagaimana dengan Windy. Cerita ini menyambung cerita di mana gua bertemu Singgih ya, Voltus 5. Lihat thumbnail Sobat IKG. Ya memang cerita IKG itu ngacak gak berurutan ya, tapi semuanya saling berkaitan Sobat IKG. Sobat semua, ada makna di balik cerita gua. Kemana langkah kita mengayun, kemana memori akan terukir. Mungkin ketika gue menginjakan kaki gue di kota Bandung, gue gak suka ya. Lalu seiring perjalanan waktu, gue suka juga sama kota itu Sobat KG. Bandung adalah kota yang penuh dengan memori yang bermakna. Beben, Windy, dan orang-orang di situ memberikan arti sebuah perjalanan hidup anak manusia. Dan sampai hari ini, gue selalu mengajak keluarga gue untuk bertamasya ke Bandung ya. Namun Sobat EKG, sampai hari ini, detik ini Sobat EKG, gua belum pernah balik lagi ke Jalan Turangga, Sobat EKG. Sebelum berpisah dengan Windy ya, Windy bilang sama gua, "Ingat mas, biji mahoni itu pahit, tapi sakti." Ya mungkin makna di balik kata-kata Windy menjadi luas sekali ya. Gua akan serahkan kepada Sobat EKG untuk memaknainya, Sobat semua. Rencana Sobat EKG, gua dan tim EKG mau ke Bandung ya. Untuk apa bang? Untuk survei. Untuk survei pertemuan Sobat EKG berikutnya ya, rencananya ya. Dan gua bilang sama Robi ya, "Rob, nanti kita mampir ya ke Jalan Turangga. Dan lu fotoin gua di situ." Robi bilang, "Jadi." Demikian dulu ya kisah gua ya. Awas Sobat EKG, ada tank mau lewat tuh. Salam dari gua. Emang kudu gila. Di bukit indah berbunga, kau mengajak aku ke sana, memandang alam sekitarnya, karena senja telah tiba. Mentari tenggelam di gunung yang biru, langit merah berwarna sendu. Kita pun turun bersama, melintasi jalan sepi.